Jakarta hujan. Ih, dingin banget nih. Enaknya ngapain, Dri? Enaknya sih bahas Liga 1, Bang. Iya, benar. Karena tuh Liga 1 ada yang makin panas, ada yang makin redup. Di Liga 1 2001-2002 ini udah masuk paruh musim kedua ya? Paruh musim kedua udah pekan ke-10 Pekan ke-10 ya. Ada 10 beberapa 11 gitu. Pekan 10. Ada ya? beberapa tim yang memang sewajarnya berada di peringkat atas seperti Bayangkara FC, kemudian juga Persib Bandung, lalu ada Arema FC, PSIS Semarang dan Persebaya Surabaya. Iya. Kemudian tapi juga ada tim besar yang justru mengejutkan berada di papan bawah. Salah satunya adalah Madura United, PSS Sleman dan Persipura. Di balik polemik semua Liga 1 musim ini tuh ternyata ada beberapa faktor ya, beberapa faktor yang membuat klub-klub besar berada di posisi atas dan klub-klub besar yang berada di posisi bawah. Salah satu faktornya adalah melempemnya pemain-pemain bintang. Ya, mungkin bintang. persiapan singkat. Persiapan singkat terus yang serba mendadak. Kita tahu sendiri lah ya, pengurus PSSI dan PT LIB itu serba mendadak gitu kan. Nah, yang menjadi sorotan utama adalah kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau menurut lu gimana Andrik? Kalau gua menurutnya tuh ada sorotan dari Indonesia Timur sih, Bang. Indonesia Timur. Tim asal Indonesia Timur. Oh, Persipura itu. Persipura, karena tuh Persipura kita tahu, Persipura tiap musimnya pasti bertengger 3 besar atau 5 besar, Bang. Iya benar. Dengan kekuatannya. Tapi di Liga 1 kali ini Persipura tuh kayak terpuruk banget, Bang. Dia saat ini bertengger di papan bawah kan, di zona degradasi kan. Peringkat ke-16 kalau nggak salah. 16. Nah, kenapa gue menyoroti di Persipura? Karena tuh Persipura dengan kondisi kali ini tuh semenjak ditinggal Boas kan. Menjadi tinggal Boas, jadi mereka kayak kehilangan sosok striker utama ya. Tapi di Borneo ini Boas nggak segahar di Persipura, Bang. Di Boas di Borneo tuh udah tampil sama 6 laga, belum mencetak gol sama sekali. Malah bukan menguntungkan buat Borneo, tapi malah merugikan Borneo dan Persipura ya. Persipura kehilangan sosok legenda. Sedangkan Borneo harus tetap bayar gaji Boas kan. Boas pasti tentunya gajinya tidak sedikit ya. Mengingat dirinya adalah legenda timnas Indonesia. Apalagi Boas kan menjadi top skor Liga Indonesia kan bersama Persipura kan. Mungkin pas lagi Persipura, Boas tuh tadi tampil di Persipura kenapa moncer, sudah cocok karakternya. Gaya permainan Persipura, ketika dia ke Borneo kan adaptasi lagi, Bang. Iya, jadi, meskipun pernah bermain dengan Borneo kan. Iya. Ya meskipun bermainnya juga di Liga Indonesia juga ya. Iya. Tapi ya lagi-lagi pola permainan berbeda. Kultur dari Kalimantan itu juga berbeda ya kan. Cuaca di sana mungkin adatnya juga dan situasinya ya. Dan mungkin letak geografis itu. Letak geografisnya juga berbeda. Nah, selain dari Boas ternyata ada satu sosok yang membuat Persipura masuk ke dalam zona degradasi, yaitu Yevhen Bokashvili. Si Yevhen ini padahal dulunya itu sempat berjaya bersama PSS Sleman. Namanya itu mulai dikenal sebagai para fans sepak bola Indonesia itu ketika masih membela PSS Sleman di awal Februari 2019 hingga Februari 2021. Ketika itu bersama PSS Sleman, Yevhen itu main 36 laga dengan mencetak 17 gol dan 5 assist. Terus Yevhen sempat juga ke Malaysia ya, membela Pahang. Lalu kembali ke Indonesia ketika Liga 1 memulai membela Persipura. Jackson F. Tiago menganggap bahwa Yevhen ini harusnya mampu lah ya sebagai pengganti Boas di lini depan Mutiara Hitam. Tetapi hingga saat ini bahkan dirinya hanya hanya mencetak 1 assist saja. Dia sama sekali belum pernah mencetak gol. Dari 10 laga Persipura sejauh ini ya. Tidak pernah mencetak gol dan hanya mencetak 1 assist. Dan disinilah kelemahan Persipura tidak menemukan ujung tombak yang sesuai gitu. Nah, Bang, gue lanjut lagi ke Persipura lagi, Bang. Kenapa gue kita lebih menyoroti Persipura ya? Karena tuh menurut kita Persipura tuh tim besar, Bang. Tim besar. Syarat sejarah dan pernah juara Liga Indonesia juga. Dia satu-satunya tim di luar Jawa yang bisa memberikan perlawanan kepada tim-tim besar di Pulau Jawa. Iya. Ini Bang, gue ada lagi satu pemain asing yang harus Persipura, Bang. Itu Harry Mota. Hendrik Mota. Kenapa tuh dia? Karena kan dia posisinya kan pemain belakang kan. Dia bersama Persipura baru mencatatkan 6 penampilan dan 475 menit, Bang, bermain. Jadi masih sangat kurang ya? Iya, Persipura sendiri sudah kebobolan 18 gol, Bang. Berarti kan menjadi masalah kan. Dan mencetak gol Persipura baru 8. Jadi itu minus 10. Minus 10, oke. Nah, Persipura pernah, Bang, tanpa pemain asing sekali saat berlaga di Liga 1, Bang. Itu saat melawan Persiraja dan Persija. Tanpa pemain asing sama sekali? Tanpa pemain asing, pemain lokal, lokal. Itu maksudnya si Jackson tidak percaya dengan pemain asing atau bagaimana? Ada yang cedera, mungkin ada yang performanya tuh masih kurang fit. Oke. Lagi-lagi kita mungkin
pemain asing didatangkan ke Indonesia kan untuk membantu tim kan, Bang. Sambil menularkan Pengalamannya di pengalaman Eropa. mereka kan. Tapi ketika tim nggak ada pemain asing saat berlaga, itu membuat satu kerugian, Bang. Oke. Kalau itu kan dari back posisi pemain bertahan ya. Iya. Gue juga ada satu sosok pemain bertahan yang awalnya ketika datang ke Indonesia itu menjadi sorotan. Dia adalah Eli Sesai. Wah, gitu. Eli Sesai itu back Persebaya Surabaya. Oh, iya. Persebaya mendatangkannya dari tim ASEAN. Eli Sesai itu sempat menjadi sorotan fans Indonesia terutama bonek. Iya. Karena dia adalah jebolan Leicester City. Dia dulu pernah mencicipi bermain bersama Leicester City di tahun 2012 hingga 2016. Ketika datang ke Indonesia harapannya adalah membawa Persebaya Surabaya kokoh gitu loh di lini belakang. Tapi yang terjadi di atas lapangan malah justru sebaliknya. Kebobolan Eli Sesai setiap kali bermain selama 90 menit itu minimal selalu kebobolan 1 gol Persebaya. Dan Persebaya saat ini peringkat 5 sih. Tapi Persebaya Surabaya menjadi satu-satunya tim dalam 10 besar klasemen Liga 1 yang kebobolannya paling banyak, yaitu 14 gol. Ini menjadi sorotan, andaikan Eli Sesai itu mampu mengeluarkan penampilan terbaiknya ketika bersama Leicester City, Persebaya mungkin bisa berada di peringkat 1, 2, 3 gitu, bukan peringkat 5 gitu kan. 14 gol, Andri. 14 gol aja Persebaya bisa di peringkat 5. Iya. Bagaimana kalau misalnya Eli Sesai bermain bagus? Kurangin 7 golnya itu deh. Mungkin bisa di peringkat 1, 2, 3. peringkat 1. Peringkat 1 ya, mungkin menggeser Bayangkara FC ya. Ada juga yang menarik dari Persebaya, Bang. Gue tuh perhatian gue tertuju pada Bruno Moreira, pemain tengah Persebaya kan. Brazil. Dia tuh baru mencetak 1 gol dari penampilan wajar pemain tengah. Tapi nih, Bang, di klub sebelum Persebaya tuh dia sangat moncer, Bang, meskipun pemain tengah. Dia dulu main di mana ya? Karena tuh dia pernah bermain ke klub yang sekarang Asnawi main tuh Ansan Greeners. Dia pernah main di sana, terus Korea Selatan ya. dikembalikan lagi, dipinjaman lagi ke tim namanya Chungnam Asan. Oh, dia berkutat di sekitar Korea Selatan. Nah, di Chungnam Asan tuh dia mencetak 11 laga dan 2 gol. Seenggaknya kan kontribusinya untuk pemain tengah agak lumayan. Ya. Ya maksudnya mungkin di Korea Selatan harusnya ketika bermain di Indonesia tuh lebih kelihatan lah ya, skillnya lebih kelihatan, pengalamannya, kemampuannya, staminanya, mengingat Korea Selatan sendiri kita lihat Sintayong kan suka di timnasnya dia lebih suka bermain fisik ya, bermain lebih menjaga stamina para anak asuhnya ya. Tapi ketika bersama Persebaya malah kurang sedikit berkontribusi ya. Persebaya sendiri emang nggak terlalu buruk ya, 10 pekan berada di peringkat 5 dan masih bisa bertambah. Tapi dengan pemain-pemain bintang seperti Ali Sesai itu kemudian Bruno Moreira, harusnya mereka bisa di 3 besar. 3 besar, sekarang pemain bintang Persebaya itu di atas rata-rata daripada tim-tim lainnya, Bang ya. Kalau bicara soal tim besar yang pemain yang meredup di tim besar adalah kita nggak bisa lepas dari sosok Gianzola. Gianzola. Tapi Gianzola tuh terakhir mencetak gol, Bang, sama Persela 1 gol. Dari 9 laga. Dari 9 laga. Itu di Pekansari gue nonton itu, Bang. Dari 9 laga. Maksudnya gini, Gianzola mungkin tersingkir dari Persib karena banyaknya pemain bintang di lini tengah Persib Bandung. Ya kita mengetahui Gianzola itu berposisi sebagai gelandang ya. Bisa gelandang tengah, bisa gelandang serang. Ada Beckham, belum lagi Maklok. Terus habis itu ada juga yang namanya si Muhammad Rashid yang juga mulai cocok juga sama Klok. Lalu ada Abdul Aziz, Esteban Vizcara, kurang pengalaman apa lagi coba Esteban Vizcara kan di Liga Indonesia. Nah, Persib itu menilai Gianzola itu masih punya peluang lah ibaratnya. Dia masih cukup muda, dipinjamkan ke Persela Lamongan. Tapi bersama Persela Lamongan dia main 9 kali, Ndri. Dari 10 pekan dia main 9 kali, otomatis dia hampir menjadi starter terus dong. Hanya saja baru mencetak 1 gol. Tanpa assist, padahal dia gelandang. Gitu loh. Persela sendiri saat ini berada di peringkat 10 dengan 12 poin. Maksudnya andaikan Gianzola menjadi bintang baru di Persela, mungkin membawa Persela naik ke 7 besar atau 6 besar, ya bukan tidak mungkin Persib akan menariknya kembali dan menjadikan pemain utama ya kan. Apalagi Gianzola itu sebagai jebolan Akademi Persib ya, sama adiknya si Beckham Putra kan. Ini, Bang, gue sorotan dari tim ibu kota, Bang. Persija Jakarta. Kenapa tuh? Karena 2 laga terakhir tuh Persija sulit menang, Bang. 2 laga terakhir ya? 2 laga terakhir seri lawan Persik Kediri, kalah lawan Persebaya. Iya, Persebaya emang lagi up ya. Iya, musim ini terlihat Persija tuh kayak kedodoran di belakang karena kan sudah kejebolan 11 gol dan memasukkan 12 gol kan. Ya, kalau nggak salah di pekan ke-10 ini Persija berada di peringkat 7 ya. Peringkat 7. Salah satunya ya faktornya keteteran juga di lini belakang. Padahal
kalau dilihat dari beberapa pertandingan terakhir dari 10 pekan itu, Persebaya sejatinya sempat unggul ya, sudah sempat unggul walaupun kebobolan, kebobolan lagi. Jadi itu sorotannya terhadap Yan Mota itu ya? Yan Mota tuh kayak kontribusi kurang maksimal karena di berdagang kompetisi tuh ya tadi kayak abang bilang sudah unggul, lagi-lagi di menit akhir kebobolan. Kurangnya ini kali, kurang pengalaman dan juga adaptasi. Koordinasi sih mungkin. Koordinasi, jadi komunikasi. Lagi-lagi komunikasi pemain asing dengan pemain lokal klubnya. Kita agak sedikit maklumi, mungkin Persija sekarang kan hampir mayoritas pemain muda bang ya? Iya benar. Nggak salah. Nggak salah, hanya saja dengan adanya pemain muda, otomatis pemain pengalaman kurang gitu. Pemain muda mungkin bagus secara stamina, bagus secara fisik, tapi pengalamannya kurang gitu kan. Ya sehingga ya kita lihat sendiri Persija pekan 10 berada di peringkat 7. Berbanding terbalik dengan sang rival abadi, bukan rival abadi, mungkin rival panas ya Persib Bandung yang berada di peringkat 2 gitu. Banyak yang pemain veteran ya, kita tahu lah pemain veterannya siapa aja. Termasuk pelatih veterannya juga Robert Rene Alberts yang telah melintang di Liga Indonesia, membuat mereka berada di peringkat kedua di bawah Bayangkara FC. Ya mungkin masih terlalu dini ya kita menilai apa? Karena baru pekan ke-10. Kita menilai pemain-pemain meredup itu, tapi tidak ada salahnya juga kita membahas sebagai apa ya? Warning kepada kalian para fans klub lokal Indonesia. Ini loh yang salah dengan klub kalian, kenapa klubnya berada di papan bawah, kenapa klubnya ada di papan tengah padahal bisa di atas gitu kan. Mungkin sekarang kan lagi pandemi COVID-19, kalian bisa menyampaikan kritikan kepada klub di komentar kita, Bang. Jadi mungkin kalau kalian punya pendapat lain mengenai pemain-pemain bintang yang meredup di klub kesayangan kalian atau klub-klub besar, bisa memberikan pendapatnya ya di kolom komentar. Siapa aja sih pemain tersebut, terus klub mana dan alasannya apa? Iya, mungkin kalau komentarnya menarik kita akan bahas Bang untuk minggu depan, Bang. Bisa jadi. Sekian dulu kali ya. Kalau gitu gue Bayu, gue Andri. Salam Gisport.